Yang paling besar manfaatnya adalah Al-Quran. Ya, itu yang paling besar itu. Banyak mukjizat Rasulullah, kayak apa? Dari jari jemarinya Rasulullah keluar air. Terus ada sahabat ketika apa? Lagi perang terkena matanya, kena panah sampai keluar. Nah, makanya pas datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, ini tolong sembuhin. Sama Rasulullah SAW dimasukin lagi langsung sembuh. Ya, itu namanya mukjizat Rasulullah SAW. Tapi ingat, dari mukjizat, karomah, maunah, istidrat, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita punya keyakinan ada kekuatan selain kekuatan Allah. Ya, kalau saja kita punya keyakinan seperti itu, berarti musyrik. Ya, musyrik itu bahaya. Dulu Al-Fakir, mohon maaf ya, ini cerita jadi cerita, pakai cincin. Wah, kata-kata pakai cincin, wah itu musyrik. Itu di SMA. Pas aku pakai cincin musyrik, ada temen itu. Ya, karena kenapa? Saya itu pakai cincin, apalagi dari perak, itu mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab Sahih Bukhari dijelaskan di sana Rasulullah SAW salah satu cincinnya itu terbuat dari perak dan matanya ini dari Habasyah, dari Yaman. Ya, tapi pakainya bukan begini sebenarnya Rasulullah, itu terbalik. Ya, terbalik. Dan ininya dari perak. Jadi kenapa Al-Fakir ini? Saya jelasin. Ini sunnah Rasulullah SAW. Bahkan ada yang sampai nyati-nyati, saya aja fotoin kitabnya. Ya, kitabnya itu Sahih Bukhari, syarahnya Fathul Bari. Saya kasih ini kitabnya Fathul Bari, tapi Arab semuanya. Tapi dia nggak mau karena nggak bisa bacanya mungkin. Ya, nggak bisa bacanya. Ya, karena di Rasulullah SAW juga pakai cincin. Tapi ingat, jangan sekali-kali kita punya keyakinan ada kekuatan selain kekuatan Allah. Ya, jadi cincin ini sunnah Rasulullah SAW. Nabi Sulaiman pakai cincin, Nabi Muhammad pakai cincin, sahabat Rasulullah Abu Bakar, Umar itu pada pakai cincin. Makanya di dalam kitab ada seperti itu. Ya, ini jadi cerita. Tapi ingat, kita ikutinya ittiba. Ya, mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari perak, terus pakainya itu antara ini, dua jari ini, kalau ini berarti ini. Jadi enggak, kalau di sini itu hukumnya makruh, dalam ilmu fikih makruh. Sini makruh, sini makruh. Nah, antara mana sama ini apa nih? Pintingnya itu. Tapi ingat, kita pakai ikutin Rasulullah. Dan jangan sampai kita punya keyakinan ada kekuatan selain kekuatan Allah. Hati-hati itu musyrik. Ini bukan Allah. Kita ikut ittiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu ya. Jadi ada maghribat. Jadi Rasulullah SAW mengetahui hal-hal yang gaib. Ya, selanjutnya kita kaji hadis yang ketiga. Karena hadis tentang yatim banyak juga terkenal. Hadis yang kedua, kalau di sini yang ketiga dalam kitab itu ketiga, yang satu kemarin kan masalah innamal a'malu binniyat. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyatun wa idastumfirtum fanfiru muttafaqun alaih. Nah, silakan, ada yang baca artinya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah, tetapi yang ada adalah jihad dan niat. Maka dari itu,
apabila kalian diminta untuk berperang, maka berangkatlah untuk perang. Muttafaqun alaih. Ya, muttafaqun alaih. Jadi ketika ada hadis di situ muttafaqun alaih, berarti hadis itu ada di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya. Ini dalam kitab hadis yang paling sahih itu antara dua. Yang pertama Sahih Bukhari, yang kedua Sahih Muslim. Nanti ada hadis kitab hadis yang lain banyak, kayak Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ahmad dan yang lainnya. Ya, tapi dari yang itu ada yang paling sahih adalah hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi muttafaqun alaih, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Masih dari Ummul Mukminin itu Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah Fathu Mekah. Nah, karena kenapa? Karena Mekah pada waktu itu sudah menjadi negara tempat yang muslim, tempatnya orang yang beragama Islam, semuanya di situ. Ya, sampai sekarang. Makanya la hijrata ba'dal fathi, walakin jihadun wa niyatun. Tetapi yang ada adalah jihad dan niat. Ya, jihad dan niat. Wa idza stunfirtum fafiru, ketika kalian diperintah untuk berangkat jihad, fanfiru, maka wajib untuk berangkat jihad. Di sini menggunakan fi'il amar. Ya, fi'il amar, ketika itu fi'il amar bentuknya perintah. Perintah itu antara dua, antara wajib dan sunnah. Kalau nggak wajib berarti sunnah. Kembalikan di dalam usul fikih dijelaskan, ya, al aslu fil amri al wujub. Asal dalam suatu perintah itu adalah wajib. Di sini karena tidak ada keterangan hadis atau yang lain atau dalil Al-Qur'an, hadis dan dalil Al-Qur'an yang menyatakan itu bukan wajib, berarti itu adalah wajib. Kalau saja ada yang menyatakan itu bukan wajib tapi sunnah, berarti hukumnya sunnah. Jadi al aslu fil amri al wujub. Asal dalam perintah itu adalah wajib. Jadi ketika kita diminta untuk berperang, wajib kita untuk berperang. Wajib kita mengikuti perang, makanya ya kita harus latihan perang. Ya, latihan perang contohnya adalah yang namanya apa? Bela diri sedikit-sedikit mah. Dan kita punya keyakinan, nah insya Allah akan membantu kita. Tapi harus ada, tubuh kita itu harus sehat. Ingat, al-aqlu salim fil jismi salim. Akal yang sehat berada di tubuh atau anggota yang sehat. Makanya ada olahraga sedikit-sedikit mah, silat sedikit-sedikit mah, ya bela diri, ya harus punya bela diri semuanya. Karena kenapa? Ketika kita diperintah atau diminta untuk berperang oleh pemerintah, kita harus mengikutinya. Ya, makanya di sini jelaskan wa idza stunfirtum fanfiru, ketika kalian diminta untuk berperang dalam rangka mempertahankan agama, dibina di kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah, maka wajib kalian untuk berperang. Tapi nanti ada pengecualian. Ada yang nggak wajib, tapi hakikatnya semuanya itu wajib untuk berperang. Kayak siapa? Perempuan. Itu pengecualian, perempuan gak wajib untuk berperang karena adalah laki-laki. Yang wajib itu adalah laki-laki, perempuan tidak wajib. Jadi ada pengecualian. Contohnya lagi pengecualian siapa? Guru. Orang sedang belajar, itu ketika dia sedang belajar, kalau ada orang untuk berperang, yang lain berperang, dia nggak wajib. Karena kenapa? Dia dalam rangka mencerdaskan anak bangsa. Ya, makanya di sini ada mutiara-mutiara hadisnya.
Nah, kita langsung baca saja karena sudah mendekati jam 2:30. Ya. Apa adalah hadis? Nah, apa adalah hadis? Mutiara hadis. Ida sorot al-baladu daro islamin lam tajid al-hijratu minha ila wairiha. Ketika itu ada itu artinya ya, di situ ada artinya ya, mutiara hadis. Ini bahasa Arabnya. Ketika suatu negara sudah menjadi negara yang Islam, maka tidak ada kewajiban untuk hijrah darinya ke negara lain. Kalau dulu kan kenapa Rasulullah SAW hijrah dari kota Mekah ke Madinah? Karena kenapa? Karena untuk keamanan. Ya, makanya hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya, tapi ketika sudah Fathu Mekah, nggak ada yang namanya hijrah lagi. Ya, itu ya mutiara hadis yang pertama. Yang kedua, tabqa al-hijratu wajibatan minal amakin allati la yata'attalil muslim iqamatu amri dinihi fiha idza kanat darul kufri. Ketika dia berada di tempat atau negara kafir, di situ ketika dia berada di negara kafir, dia tidak leluasa untuk beribadah kepada Allah. Ya, contohnya dilarang untuk sholat, dilarang untuk puasa, nggak ada leluasa untuk menegakkan syariat Islam, untuk memenuhi kebutuhan kita kepada Allah, kewajiban kita kepada Allah, maka boleh dia hijrah. Ya, jadi kalau saja dia berada di tempat kafir, dia nggak bisa sholat, dia nggak bisa puasa, nggak bisa baca Al-Quran. Kalau baca Al-Quran ketahuan langsung dibunuh, boleh itu hijrah. Ya, sama seperti ketika Rasulullah SAW hijrah dari kota Mekah ke Madinah, alasannya seperti itu. Ya, alasannya seperti itu. Makanya kaidah fikih dijelaskan al-hukmu yaduru ma'a illati wujudan wa adaman. Hukum itu berputar berdasarkan ilahnya, kebutuhannya, alasannya apa. Kalau alasannya dia di situ pindah karena kenapa? Karena nggak bisa melaksanakan ibadah kepada Allah, berada di negara kafir, berarti boleh hijrah. Nah, di sini la hijrata ba'dal fath, karena Fathu Mekah itu menyebabkan Mekah menjadi negara Islam, tempat Islam. Ya. Yang selanjutnya, yang ketiga, yajibu qasdul jihadi wal isti'dadu lahu wa ayyulabbiya da'il jihad idza da'ahu. Wajib bagi orang yang beragama Islam yang bertujuan untuk melaksanakan jihad. Ya, jihad wal isti'dadu lahu, dan wajib juga mempersiapkan untuk jihad. Wa ayyulabbiya da'il jihad, ketika dia ada panggilan untuk berjihad, wajib dia ikut berjihad. Kalau tidak ada jihad, berarti jihad nafsi aja. Ya, jihad melawan hawa nafsu. Makanya Rasulullah SAW pernah mengatakan, ya sebenarnya kata Rasulullah SAW, yang paling aku khawatirkan kepada kalian adalah jihad yang paling besar. Nah, para sahabat bertanya, wa jihadul akbar ya Rasulullah, apa itu jihad yang paling besar? Ya Rasulullah SAW, wahai Rasulullah SAW, Rasulullah menjawab, jihad yang paling besar adalah jihad hawa nafsu. Nah, jihad melawan hawa nafsu. Ya, hawa nafsu yang berada di dalam diri kita ini asalnya ammaroh. Ingat, hawa nafsu yang berada di dalam diri kita asalnya adalah ammaroh. Nah, kalau bahasa kitanya amarah. Ya, ammaroh. Ya, ammaroh. Ammaroh itu ya hawa nafsu, ya nafsu yang mengajak manusia untuk berbuat maksiat. Jadi asalnya hawa nafsu kita amarah.
Ya, amarah itu semuanya. Tapi amarah itu harus kita didik. Nah, hawa nafsu itu harus kita didik. Makanya awal-awal sholat tahajud susah banget, malas banget, benar nggak? Iya. Benar. Tapi kita didik, kita paksain, kita bangun, kita akan melaksanakan sholat tahajud sehingga akan terbiasa. Ketika terbiasa, ya meningkat kepada yang kedua menjadi lawamah. Ya, lawamah itu hawa nafsu yang kadang-kala semangat melaksanakan ibadah, kadang-kala malas. Ya, kadang sholat duha, kadang-kadang sholat duha, besoknya tidak. Kadang-kadang dia mulai sholat tahajud, kadang-kadang tidak. Oh, itu enggak apa-apa. Lawamah yang kedua. Ya, kita didik lagi, kita latih lagi sehingga menjadi nafsu mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya, mutmainnah yaitu nafsu yang tenang. Maksudnya apa? Nafsu ini pengennya ibadah terus, sholat terus, ngaji Quran terus. Kalau saja nggak ngaji Quran, nggak sholat, kayaknya bisa banget. Oh, berarti itu udah mutmainnah tuh. Ya, nafsu itu harus kita didik, kita lawan. Ya, kita lawan, kita didik sehingga menjadi lebih baik. Jangan kita hilangkan. Kalau nafsu dihilangkan berarti nggak mau apa-apaan, nggak mau makan, nggak mau minum. Karena kenapa? Nggak ada nafsu. Nafsu itu berguna. Kenapa malaikat itu nggak punya nafsu, nggak makan, nggak minum? Karena kenapa? Karena nggak dikasih nafsu oleh Allah. Makanya dalam kitab Aqidatul Awam dijelaskan wal malakul lati bila abi wa la akla la syurba wa la nauma lahu. Malaikat itu adalah makhluk Allah yang nggak pernah tidur, nggak la nauma lahu, la akla nggak pernah makan, nggak pernah minum, wala syurba wala nauma lahu. Ya, nggak pernah juga tidur. Karena apa? Malaikat itu makhluk Allah yang enggak dikasih nafsu. Kita bisa makan, bisa minum, bisa tidur, punya keinginan karena apa? Dalam diri kita punya hawa nafsu. Tapi nafsu tersebut kita didik dari yang awalnya amarah menjadi lawamah. Lawamah kita didik lagi sehingga menjadi mutmainnah. Ya, mutmainnah. Nah, hatinya yang tenang, jiwanya yang tenang. Ya, makanya hawa nafsu ini kita didik. Awalnya ibadah itu dipaksa. Ya, dipaksa. Nah, nanti akan menjadi terbiasa. Ya, terbiasa. Kita harus harus didik hawa nafsu kita dengan sebaik-baiknya sehingga menjadi nafsu mutmainnah. Yang selanjutnya yang keempat di sini, idza lam takun al hijratu wajibah. Masih ya. Yang keempat, mutiara yang keempat di situ. Idza lam takun al hijratu wajibah min baladi islamin ila baladi islamin akhar fatarku biladil islam ila biladil kufri lil istita'a hubban fiha wa mujawarata li ahliha amrun mahdur syar'an wa huwa mimma ubtuliya bihil muslimun fi hadzal asri wa khassa naqlu ru'usi amwalihim wa hijratu mufakkirihim. Jadi ketika dia hijrah dari negara Islam satu ke negara Islam yang lain, tujuannya adalah untuk mencari keamanan. Contohnya, yang mohon maaf, sekarang negara Palestina. Ya, Palestina kan negara Islam. Di situ, ya, ketika kita pindah dari negara Palestina ke negara lain, itu tidak dianjurkan dalam syariat Islam. Yang wajib kita lakukan adalah jihad. Ya, wajib kita jihad. Kenapa kita keluar dari negara Palestina?
Kan kenapa? Karena pengen tujuannya cari keamanan. Ingat, daerah tempat itu wajib kita pertahankan. Ya, wajib kita pertahankan. Makanya ada keterangan awal hubul watan minal iman, meskipun itu hadisnya hadis dhaif, tapi bisa memberikan semangat untuk kita. Hubul watan minal iman, cinta terhadap tanah air termasuk daripada iman. Ya, bahkan dalam kitab-kitab yang lain dijelaskan ketika kita mempertahankan daerah kita, tempat kita, bahkan harta kita, ya harta kita, ya untuk apa? Untuk kita jaga. Ketika kita meninggal termasuk meninggalnya mati syahid. Ya, kalau saja itu untuk tujuannya benar-benar perang dengan orang kafir berarti syahid di dunia wal akhirah. Tapi kalau saja kita berperang, contohnya di rumah kita nih, rumah kita ada maling, ya alhamdulillah, misalnya ada maling, kita jaga ya harta kita, terus kita terbunuh, itu termasuk syahidil akhir, syahid di akhirat. Di dunia tetap dimandiin, disolatin, dimandiin, kafanin, solatin, sama dikuburin, tapi nanti di akhirat orang tersebut al-maghfurah, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kenapa? Salah satu yang menyebabkan yang harus kita jaga adalah harta kita. Ya, harta kita. Kita menjaga harta kita itu hukumnya wajib. Ya, orang kemalingan terus kita jaga terbunuh itu termasuk syahid akhir. Ya, karena waktu sudah menunjukkan jam 2:30 lebih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Tapi sebelum ditutup mungkin ada pertanyaan, kita diskusi saja.